Oke guys, selamat datang di channelnya Kang Pendi. Pada hari ini saya akan berkunjung ke tempatnya Ibu Ida. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Lagi apa Bu Ida? Ini lagi ngasih anak ayam. Kebetulan saya membesarkan ayam yang induknya sesudah angrem istilah orang sini. Saya mandiin, terus anaknya dikumpulin di satu tempat ember. Nanti untuk pembesaran dikasih pur. Dan beberapa hari atau 1 minggu atau 10 hari induknya udah nelor lagi, Pak. Ya lumayan, Pak, buat mengisi waktu. Ini kemana ayamnya Bu? Lumayan kalau siang, karena ayam ini butuh makan tumbuh-tumbuhan, Pak, seperti apa ya, rumput. Kemudian dia perlu makan pasir-pasiran. Kalau nggak musimnya, wah ayamnya saya keluarkan, Pak. Nanti pulang masuk lagi, kalau udah sore masuk lagi. Itu, Pak. Nah, jadi ayamnya dikasih pur. Oke, saya lihat dulu ya Bu. Ya. Lihat anak ayamnya kecil-kecil. Ya, induknya dimandiin itu, Pak. Mudah-mudahan setelah 10 hari induknya nelor lagi. Ya, ngisi waktu. Di ember itu dikasih dedek, Pak, biar anaknya tetap panas. Jadi nggak perlu dikasih lampu. Cuma dikasih dedek. 1 minggu dedeknya dituker, Pak. Kebetulan di dedek itu ada potongan-potongan padi yang kecil. Itu ayam udah bisa makan, Pak, tuh. Ya, Ibu dedeknya beli Bu? kebetulan dari hasil padi, tanaman padi sendiri, Pak. Dedeknya saya ambil. Ya, saya ambil dedeknya. Kemudian, Pak, anak ayam yang kecil-kecil ini sehari sekali itu dikasih air minum seperti ini, Pak. Digantung minumnya. Dan dia akan minum dengan sendirinya, Pak. Ya, minumnya diambil lagi, Pak, biar nggak basah dedeknya. Kalau basah kan kasihan dia. Nah, kalau itu dia makan kutu-kutu dari dedek. Kemudian apa ya, Pak ya, menir. Perbahasanya itu dia makan menir, Pak. Menir dari padi-padi itu dicampur nanti, Pak, pur khusus itu pur anak ayam. Ya, nanti kalau dia udah tumbuh, sayapnya udah mulai bagus, Pak, ya nggak dikasih pur nggak apa-apa, Pak. Badannya udah kuat. Nah ini, Pak, pada main, Pak. Ya alhamdulillah. Coba Bu lihat keluar Bu, kalau ada yang di dekat-dekat Bu. Ini tempat minumnya untuk besar-besar, Pak. Jadi di rumahnya ini memang disediain makan, air minum. Kalau hujan ayamnya pada masuk, Pak. Jadi sebentar Bu, saya numpang ini dulu Bu, numpang ngambil gambar secara keseluruhan ya Bu. Silakan. Waduh, luas juga ini Bu. Berapa kali berapa ini Bu? Kayak rumah ini mah Bu. Ya alhamdulillah, bikin sendiri. Pak Pendinya bikin sendiri. Kebetulan ada tanaman bambu, Pak, dibikin pelupuh. Ya lumayan, Pak. Mudah-mudahan hasilnya banyak. Ya begitu, Pak. Ayo, Pak, kita keluar. Wah, ini batang bambunya ya Bu. Ya, Numpang Bu, lihat batang bambunya dulu Bu, sebentar Bu. nah ini bambu, Pak, ditanam. Ya, gimana Bu? Ini bambunya, ini bambu untuk mancing, Pak, atau bambu untuk naikkan kalau kita nanam kacang. Ya itu, Pak, sawah ditanemin, kemudian padinya Wah, ini udah nggak ada lagi padinya Bu. ya udah dipanen, Pak.
Terus kalau kita numbuk padi ya dedeknya saya ambil Pak. Ya. Ya alhamdulillah bagi ibu-ibu. Mari kita ikutin Bu Ida. Ini Pak disiapin air wipung sih kadang-kadang untuk ngasah pisau Pak. Jadi kalau ayam itu kebetulan dia kehausan main Pak, dia bisa minum. Tapi hati-hati Pak, airnya harus penuh terus. Kalau Ibu menjaga dari penyakit ayam, Bu? Saya sebetulnya Pak ya, kalau ayam ini ada penyakitnya kata orang-orang sini, zaman-zaman flu burung ya dia kena. Nah saya Pak diajarin sama suami saya itu dari kunyit sama Pak ya namanya Pak yang kayak kunyit itu warna kuning. Aduh Pak, dikasih ramu-ramuan. Maklum ya Bu, udah tua ya, Bu. Ramu-ramuan Pak, itu dibebek istilah orang sini Pak, dibebek. Terus airnya itu Pak disaring, dibebek, kunyit, temulawak, kemudian dikasih ya ramu-ramuan seperti serai Pak, dibebek, airnya itu disaring. Kalau saya godok Pak air itu. Nanti dicampurkan ke minumannya tadi, insya Allah Pak. Kalau zaman flu burung Pak, saya nggak pernah mau ngeluarin ayam. Ya. Dulu Pak, sebelum ada kandang ayam yang gede, ya kandang ayamnya ini Pak. Jadi kasihan kalau musim nyawa ayamnya dimasukin sini, kakinya pada lemes Pak. Jadi dibikinlah sama suami saya yang agak besaran, kebetulan ada rezeki lumayan. Nah bagi ibu-ibu yang kebetulan tanahnya tidak sebegitu luas, bisa kok Bu dibikin seperti ini, karena ya mengisi waktu itu dengan boleh Bu, saya mendekat Bu. Ya, yang bermanfaat. Ya, ini Pak, itu ya pasti ada yang angrem Pak, karena kebiasaan dia tinggal di sini. Ada yang angrem Pak, sederhana kok Pak. Ayam itu nyamannya di tempat yang lebih aman. Dibikin Pak kotak-kotak bekas sabun Pak. Ya dikasih. Kalau saya ngasihnya karung Pak. Jadi kotak itu diisi karung. Nanti dia nyari sendiri yang mana yang tempat dia nyaman menelur. Kemudian kalau dia udah netes, usahakan karung ini tetap bersih Pak, dicuci. Ya kalau saya kebiasaan kalau ada yang netes Pak, saya ambil bekas cangkrangnya itu. Oh ini bekasnya Bu ya? Ya, cangkrangnya ini diambil satu-satu Pak, karena ya seperti manusia ya Pak ya, kasihan kalau dia lagi angrem, cangkrang yang udah ada anaknya itu ya menyakitkan badannya. Makanya saya ambil, sementara anaknya udah saya kumpulin ke dalam tempat tadi ya Bu, ya, ke ember. Nah, itu Bu, ya. Ibu pemeliharaan untuk dia bertelur lagi itu dimandikan ya Bu ya? Ya, paling enggak 2-3 kali lah Pak, kalau umpamanya enggak sempat. Kebiasaan Ibu berapa kali Bu? 3 kali Pak. Jadi 3 kali? Ya, pertama dia turun, mandiin induknya. Nah nanti kedua kali biasanya dia mendekat kepada anak-anak yang kecil tadi Pak. Setelah dia mendekat kita ambil, kita mandiin lagi 3 kali aja Bu. Ya, bukan dalam sehari loh Bu. Kalau sehari 3 kali ya kasihan lah, dingin dianya. 2-3 hari lagi seperti tadi saya mandiin, kemudian dia mendekat lagi kepada bunyi anak ayam yang kecil-kecil. Kita ambil, kita mandiin 3 kali atau 2 kali. Oh jadi kalau dia mendekat aja ya Bu? Iya, berarti dia masih ingat sama anaknya. Itu pun masih ingat Bu Pak. Kalau saya boleh tahu ayamnya dulu berapa Bu? Pertama saya beli sama suami saya sama Pak Pendi itu
2 babon, istilahnya tuh babon itu induk yang perempuan, sama 1 ayam jago Pak. Tapi waktu dikurung di sini sengaja biar dia tahu lingkungan, babonnya dilepas sama jagonya nggak pulang Pak sampai sekarang. Nah babonnya itu ya menelor ya saya rajinin Pak, sampai kita pernah punya ayam Pak sekitar 50 ekor sambil Banyak nyantai. juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Dengan modal sekali Pak, ya syukur alhamdulillah, saya panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, cuman modalnya sekali itu doang Pak. Ya saya berniat, ya Allah mudah-mudahan kita dikasih rezeki. Makanya walaupun ayam Bu, saya selalu ajak ngomong, kamu jangan makan tanaman orang, karena orang menanam tanaman itu pengen punya hasil. Ya, nah seperti itu Pak. Ayam saya liarnya makan rumput. Bentar ya Bu, saya lihat Bu, ayam makan rumput. Memang Oh itu yang jauh itu, tuh yang jauh ya, itu. memang ayam ini perlu Pak makan rumput, perlu makan. Oh ini yang main ya Bu ya. Ya masih banyak Pak, tapi kalau kalah istilahnya, kalau sama yang gede dia takut Pak. Kalau sama yang gede-gede ini dia takut, terus dia main ke sawah Pak. Kadang Wah dia takut sama saya itu Bu, mungkin Bu ayamnya. ya, ya Oke Bu, terima kasih banyak makasih. atas informasinya. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Amin, amin. Ya bagi sobat yang suka dengan ini silahkan di like. Bila tidak suka silahkan ditinggalkan aja. Anggap aja ini merupakan suatu tontonan biasa. Jadi kalau untuk sobat-sobat yang hari ini berkunjung di channel ini, silakan bila ini bermanfaat bagi kita semua, silahkan di share atau di subscribe agar supaya sobat sekalian Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu Ida atas informasi tentang ternak ayam yang dilakukan oleh Bu Ida. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.